Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nuraziza dengan NIM 17. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah poster berjudul Krisis Integritas di Era AI pada Gen Z. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kecerdasan buatan atau artificial intelligence kini hadir dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari membantu mengerjakan tugas akademik, mencari informasi, hingga menciptakan konten digital. AI memberikan kemudahan yang sangat besar, khususnya bagi generasi Gen Z sebagai generasi yang tumbuh di era digital. Namun di balik kemudahan tersebut muncul berbagai permasalahan yang perlu kita perhatikan bersama. Penggunaannya yang tidak bijak dapat menyebabkan menurunnya kemampuan berpikir kritis, hilangnya nilai kejujuran, serta melemahnya integritas, terutama dalam dunia pendidikan dan kehidupan sosial. Hal ini yang kemudian melatar belakangi munculnya pertanyaan reflektif dalam poster ini, yaitu AI dipakai, otak ditinggal. Poster ini tidak bermaksud untuk menolak perkembangan teknologi, melainkan mengajak kita untuk semuanya itu lebih sadar dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan AI. Melalui poster ini, saya ingin mengajak kita untuk berpikir sebelum menggunakan AI, memahami dampak positif dan negatifnya, serta menempatkan teknologi sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti peran manusia. Oleh karena itu, dalam presentasi ini saya akan membahas beberapa poin utama, yaitu fenomena penggunaan AI di kalangan Gen Z, bentuk-bentuk krisis integritas yang muncul, dan pandangan etika dan nilai Islam terhadap penggunaan AI, serta langkah-langkah cerdas yang dapat dilakukan oleh Gen Z agar tetap berintegritas di era kecerdasan buatan. Semoga melalui presentasi ini kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan menjadi pengguna teknologi yang cerdas, bijak, dan bertanggung jawab. Di era digital sekarang, kecerdasan buatan atau AI semakin dekat dengan kehidupan kita, khususnya Gen Z. Tapi muncul satu pertanyaan penting nih. AI dipakai, tapi otak ditinggal. Nah, AI memang membantu banyak hal, tapi kalau tidak digunakan dengan bijak, bisa menimbulkan krisis integritas. Presentasi ini, saya akan membahas dampak, masalah, dan sikap bijak menggunakan AI. Oke, yang pertama, fenomena AI di kalangan Gen Z. Yang pertama, Gen Z adalah pengguna AI terbesar tahun 2025, sebesar 43,7% pengguna AI berasal dari Gen Z. Nah, AI sendiri digunakan untuk tugas kuliah, mencari informasi, editing, menulis, dan membuat konten. Ya, memang tidak bisa dipungkiri AI sudah menjadi bagian dari keseharian Gen Z. Namun penggunaan yang berlebihan dan tidak bijak justru bisa berdampak negatif. Nah, masalah yang bisa muncul pada krisis integritas yang pertama itu plagiarisme, yaitu dengan mengerjakan tugas pakai AI tanpa usaha sendiri, yaitu menghilangkan nilai kejujuran dan proses belajar. Yang kedua, hoax atau menyebarkan informasi palsu dari AI tanpa dicek dan bisa menyesatkan orang lain. Yang ketiga, menurunnya originalitas karya, jadi tidak asli kreativitas manusia, yang menyebabkan semakin berkurang. Dan yang keempat, deepfake, yaitu manipulasi gambar atau video yang bisa digunakan untuk melakukan penipuan dan fitnah. Jika dibiarkan, hal-hal ini bisa merusak nilai moral dan kepercayaan sosial. Pada poster tersebut terdapat Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Nah, kita memilih ayat Al-Quran tersebut karena mengingatkan kita agar tidak menjerumuskan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Dalam konteks AI, penyalahgunaan teknologi seperti plagiarisme dan hoax termasuk bentuk kebinasaan moral. Pada ayat ini menegaskan bahwa teknologi itu harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk merusak integritas manusia. Prinsip-prinsip etika penggunaan AI yang pertama adalah menggunakan AI dengan kejujuran dan integritas. AI seharusnya digunakan sebagai alat bantu untuk memahami materi, bukan untuk menggantikan proses berpikir. Dalam konteks akademik, kejujuran menjadi nilai utama. Ketika seseorang menggunakan AI untuk mengerjakan tugas tanpa usaha sendiri, maka nilai integritas akan hilang. Oleh karena itu, pengguna AI harus tetap jujur terhadap kemampuan dan proses belajar sendirinya.
AI boleh membantu, tapi kejujuran tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua, AI sebagai alat bantu, bukan alat kecurangan. Prinsip etika selanjutnya adalah menempatkan AI sebagai alat bantu. AI dapat digunakan untuk mencari referensi, menyusun ide, atau memperbaiki tata bahasa, tapi bukan untuk melakukan kecurangan seperti menyalin jawaban secara penuh. Jika digunakan sebagai jalan pintas, maka kemampuan berpikir kritis manusia akan menurun. Teknologi seharusnya memperkuat kemampuan manusia, bukan melemahkannya. Yang ketiga, menghindari memanipulasi konten dan penyebaran hoaks. AI memiliki kemampuan menghasilkan teks, gambar, dan video yang terlihat meyakinkan. Namun jika digunakan tanpa tanggung jawab, AI dapat menjadi alat manipulasi seperti pembuatan hoaks dan deepfake. Oleh karena itu, pengguna AI harus memastikan bahwa informasi yang dihasilkan atau dibagikan telah diverifikasi kebenarannya agar tidak merugikan orang lain. Tidak semua yang dihasilkan AI adalah kebenaran, maka perlu sikap kritis sebelum membagikannya. Yang keempat, menggunakan AI secara amanah dan bertanggung jawab dalam perspektif etika dan nilai Islam. Amanah berarti menggunakan sesuai dengan tujuan yang baik. AI adalah bentuk amanah dari perkembangan ilmu pengetahuan. Jika digunakan untuk hal yang merugikan, maka amanah tersebut telah disalahgunakan. Sebaiknya jika digunakan untuk pendidikan, dakwah, dan hal-hal yang bermanfaat, maka AI menjadi sarana kebaikan. Amanah dalam menggunakan AI berarti tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang merugikan. Nomor 5, meningkatkan literasi digital dan kesadaran diri. Etika penggunaan AI juga menuntut pengguna AI untuk memiliki literasi digital yang baik. Literasi digital mencakup kemampuan memahami cara kerja AI, mengenali bias algoritma, serta menyadari bahwa AI dapat mengaruhi emosi dan pola pikir manusia. Dengan literasi digital, pengguna tidak mudah terpengaruh oleh itu dan tetap mampu berpikir rasional. Semakin tinggi literasi digital, semakin bijak seseorang dalam menggunakan AI. Dan yang terakhir adalah tetap mengedepankan nilai nilai dan kemanusiaan. Prinsip terakhir adalah menempatkan nilai kemanusiaan di atas teknologi. AI tidak memiliki empati, nurani, dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, keputusan akhir tetap harus berada di tangan manusia. Kreativitas, etika, dan empati adalah hal yang tidak bisa digantikan oleh AI. AI bisa meniru pola, tetapi tidak bisa meniru nilai kemanusiaan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan AI atau buatan merupakan teknologi yang memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan manusia, khususnya bagi generasi Z. Dan namun di balik kemudahan tersebut terdapat tantangan besar yang harus kita hadapi bersama, yaitu krisis integritas dan menurunnya kesadaran etika dalam menggunakan teknologi. Nilai-nilai etika dan ajaran Islam seperti kejujuran, amanah, dan berbuat baik sebagaimana yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 menjadi landasan penting dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat. Ayat tersebut mengingatkan kita agar tidak menjerumuskan diri sendiri dalam kebinasaan, termasuk kebinasaan moral akibat penyalahgunaan teknologi. Oleh karena itu, sebagai generasi yang hidup di era digital, Gen Z memiliki peran penting dalam menentukan arah penggunaan AI. Dengan berpikir kritis, meningkatkan literasi digital, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan integritas, kita dapat menjadikan AI sebagai sarana kebaikan dan kemajuan. AI bisa meniru pola, tapi tidak bisa meniru jiwa masa depan. Tetap berada di tangan manusia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.